Kemudian yang kedelapan, bagaimana Komnas HAM luar biasa saudara. Berikut LSM liberal. نحن رجال المختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط والإعسار راية الحق تجمعنا نحن رجال المختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط والإعسار راية الحق تجمعنا. Kemudian yang kedelapan, bagaimana Komnas HAM luar biasa saudara. Berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing, juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang kesembilan, maaf saudara, ya ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini saudara, tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai saudara. Nah kemudian jangan lupa yang ke-10 saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina saudara. Ada apa? Ya itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina saudara. Yang ke-11, di mana-mana ada seminar, ada temu kangen saudara. Di mana-mana ada temu kangen PKI, seminar PKI saudara. Sementara saudara dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara, bikin kegiatan saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temu kangen kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu saudara. Yang ke-12, pembentukan ormas orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan sejarah PKI dan lambang PKI saudara. Saat ini di kalangan selebritis KUH muda, dan maaf sampai Menko Polhukam, maaf harus saya sampaikan saudara, begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, Pak Menko mengatakan saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan. Jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI. Ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI. Itu dilarang saudara oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C dan D serta E saudara. Nggak bisa, kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit hanya dengan alasan itu adalah tren kaula muda saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Baik, yang ke-15 saudara. Belum lama ini saudara ada usulan konyol penghapusan kolom agama dari KTP saudara. Kalau kolom agama dihapuskan dari KTP saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya saudara. Ini berbahaya, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. Baik, yang ke-16 saudara, dorongan untuk minta maaf kepada PKI. Ada apa? Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, ini bagaimana sikap FPI kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI? Saya jawab, kalau presiden ngotot meminta maaf kepada PKI, saya usul sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang. Jangan tanggung-tanggung minta maaf saudara. Minta maaf saja. Belanda maaf dulu pejuang kami membunuh tentara Belanda. Jepang maaf dulu gerilyawan kami membunuh Anda. Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang saudara.
Belanda dan Jepang itu penjahat. Saudara, sebagaimana PKI, bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang, bukan kita yang minta maaf kepada PKI, PKI yang harus minta maaf kepada bangsa Indonesia, saudara. Baik, kemudian berikut yang ke-17, saudara. Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental. PDIP juga. Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Nah, kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit, ya kawan. 19, saudara, saat ini di beberapa karnaval, bagaimana tokoh-tokoh PKI, saudara, seperti Aidit, seperti Nyoto, saudara, itu dibawa-bawa, diusung-usung. Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI di Madura, saudara, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur. Ada apa kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka? Dan yang ke-19, saudara, maaf, beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di Arya Duta, saudara. Ya, tujuan pemerintah baik, dimonopoli oleh pemerintah, bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara, ternyata simposium tersebut, saudara, hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang terakhir, yang ke-20, saudara, Ada jenderal PKI. yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu, saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya, saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu, tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Baik, saudara,